Sertai kami Tuhan, jangan pernah tinggalkan kami. Sertai kami Tuhan Roh Kudus, jangan pernah tinggalkan kami. Urapi kami, mampukan kami Tuhan. Melewati hari demi hari yang tidak menentu. Hanya Engkau Tuhan Yesus. Matahari kami, hanya Engkau Tuhan Yesus. Penerang jalan kami. Paksakan biar kehendak-Mu yang jadi atas kami. Mampukan rekayasa Tuhan, supaya kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, curahkan roh hikmat dan wahyu dari sorga, pengertian yang daripada-Mu, dan shalom Tuhan memenuhi pikiran dan perasaan kami. Semua yang di tempat ini, juga yang streaming dimanapun mereka berada, di Indonesia, di luar negeri, shalom Tuhan penuhi hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Semua yang sepakat katakan amin. Hari ini kita akan belajar tentang assumption atau asumsi. Karena kita ini sedang melewati, saudara, hari-hari yang tidak jelas. Sehingga tanpa kita sadari, ada banyak orang hidup dalam asumsi. Apa itu asumsi? Asumsi adalah anggapan yang belum terbukti kebenarannya. Ya. Kita membuat sebuah penilaian, persepsi, asumsi, karena saudara melihat atau mendengar sesuatu. Ya. Padahal Alkitab berkata, belum terbukti kebenarannya. Dan memerlukan pembuktian secara langsung. Saya bilang sama istri saya, kalau kita mengkonseling orang, saudara, apalagi tentang keluarga, biasanya saya berusaha mendengar, kan ada satu orang yang melapor, misalnya istri, seorang istri melapor sesuatu. Kami terima, saudara, dengarkan. Tapi saya selalu bilang, jangan cepat-cepat mengambil sebuah sikap. Kita dengar dari suaminya, dan pada waktu kita mendengar keduanya, kita akan lebih bijaksana. Ya, karena kita punya roh Tuhan yang bisa menilai. Ini miss-nya di mana? Akar masalahnya di mana? Nah, demikian juga saudara. Kalau hari-hari ini kita mendengar ya, informasi di dalam negeri tentang politik, membuat orang, wah saya punya grup saudara, grup para pendeta, itu pun terpengaruh saudara. Wah begini, wah begini. Apalagi berita dari luar tentang Israel. Orang berasumsi, wah ini pasti perang dunia ketiga. Yang satu bilang, wah tidak ini begini. Saudara semua hanya berasumsi.
kebenaran adalah milik Tuhan. Itu sebabnya saudara, nanti saudara bisa menyimpulkan pelajaran ini. Yang membuat kita aman adalah kedekatan kita dengan Tuhan. Yang membuat kita tidak salah jalan adalah karena Tuhan mencintai dan kita meresponi. Saudara, saya suka dengan sebuah cerita atau pengalaman sebuah keluarga namanya Marta, Maria, Lazarus. Mereka punya hubungan yang khusus. Kasih yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan mereka juga meresponi. Itu luar biasa. Saya pernah cerita Bapak Ibu ya, Golden Gate, ya, tempat di mana Tuhan Yesus dulu pernah masuk dari Bukit Zaitun, masuk ke Bait Allah lewat Golden Gate, pakai keledai. Dan nanti Tuhan akan datang kedua kali, melalui tempat yang sama. Yang ajaib Bapak Ibu, sebelah timur terdekat dari Golden Gate adalah Taman Getsemani. Sebelah timur dari Taman Getsemani adalah Bukit Zaitun. Di mana Tuhan berkata, aku butuh keledai. Nah, sebelah timur dari Bukit Zaitun adalah tempat tinggal Marta, Maria, dan Lazarus. Paling timur adalah Indonesia. Kebetulankah? Ya. Jadi keluarga ini keluarga yang punya hubungan secara khusus, saudara. Kasih mengasihi yang ilahi. Sehingga walaupun mereka berasumsi, tapi karena cinta, karena kasih, membuat asumsi itu berubah jadi kemuliaan. Ya, saya nggak bisa baca saudara semua, nanti saudara baca di rumah. Dalam Yohanes 8, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Saudara, Tuhan seringkali tidak bisa menyampaikan maksudnya, karena pada waktu itu orang Farisi, ahli Taurat, bahkan orang Israel pada umumnya, gak bisa menangkap bahasa cinta Tuhan. Sehingga Tuhan ada kesulitan, saudara. Kamu kok gak nangkep sih bahasaku? Ya. Nah, ini jangan sampai terjadi dalam hidup kita, saudara. Pasti Tuhan izinkan peristiwa demi peristiwa terjadi, baik yang saudara suka atau kita tidak suka. Yang paling penting adalah kita bisa nangkep bahasa cinta Tuhan. Dulu ya, pertama kali saya ke Karismatik Katolik di Jakarta, ada lagu Bahasa Cintamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Nah, saudara, kalau kita tidak bisa menangkap bahasa cinta Tuhan, Alkitab bersebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Saudara, kenapa saya kalau baca Alkitab tiap hari selalu merasa belum pernah baca? Berkali-kali saya ke Israel, Tuhan keingatkan kamu seolah-olah belum pernah ke situ. Dan di tempat ini selalu, saudara,
Ada hal-hal yang ajaib yang Tuhan nyatakan. Nah ini masalah Tuhan 2000 tahun yang lalu dengan ahli Taurat, dengan orang Farisi, seperti ini saudara. Sampai akhirnya Tuhan ngomong, iblislah yang menjadi bapamu, kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu, ia adalah pembunuh manusia sejak semula, tidak hidup dalam kebenaran, sebab dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata sekehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta bapa segala pendusta. Jadi Tuhan memberi sebuah pengertian, ahli Taurat orang Farisi kelihatannya melakukan keagamaannya, tapi mereka mencoba membunuh Yesus. Sehingga gak ada pertemuan saudara. Mereka terus berjuang bagaimana Yesus itu mati. Kenapa Bapak Ibu perlu ada sekolah Alkitab? Banyak orang kalau sudah bisa khotbah, dia gak mau belajar. Saudara. Dia merasa, oh aku ngerti semuanya, aku ngerti tentang apalagi dengar suara Tuhan. Nah ini bahaya Bapak Ibu. Saya senang banget ya, pagi-pagi ada saudara kita dari Wonosobo, dia bilang, Pak, Om terima kasih. Senang banget karena anaknya itu menjadi juara piano klasik saudara. Di Jakarta, juara kedua se-Indonesia. Dan bulan depan akan ada pertandingan di Malaysia untuk lingkup lebih luas se-Asia. Se-Indonesia nomor 2 saudara. Nah anak ini otodidak. Dia hanya lihat di YouTube, dia belajar, dia main. Dan dia bisa, saudara. Tapi mentok sampai di situ. Kenapa dia bisa juara 2? Mamanya bilang, pada waktu di Semarang, berjumpa dengan guru yang tepat. Fingeringnya, apanya, itu diperbaiki. Tanpa perbaikan, tanpa berjumpa dengan guru yang tepat, dia gak bisa juara 2. Bisa ngerti Bapak Ibu ya? Nah kita seringkali kalau sudah, oh aku sudah hebat dengar suara Tuhan. Kita gak mau belajar. Kenapa Bapak Ibu saya sampai L1, S2, S3, untung tidak S-teler. Sampai hari ini saudara, saya tidak segan. Saya bertanya kepada guru saya bertanya kepada orang yang jauh lebih ahli tentang sejarah. Itu yang disebut teologi. Ilmu tentang Tuhan, ilmu yang membicarakan tentang Tuhan dan pertaliannya dengan manusia. Baik berdasarkan kebenaran wahyu, atau berdasarkan penyelidikan. Artinya apa? Supaya hubungan Tuhan dengan manusia itu terjalin. Supaya manusia gak salah nangkep. Contoh saudara ya. Dulu ada penginjil terkenal, saya gak sebutin. Dia di mana-mana khotbah. Paulus adalah orang yang tidak menikah. Dia mendapat sesuatu dari Tuhan. Wah saudara, kita waktu masih anak muda, wah hebat ya, Paulus gak menikah. Saudara tahu, pada waktu saya ujian S1, pada waktu dosen bertanya tentang Paulus, saya jawab, Paulus tidak menikah. Alkitab mengatakan dia hidup sendiri. Bapak Ibu, itu asumsi saya tanpa saya sadari. Dan penguji menjelaskan, ada sebuah bukti bahwa Paulus menikah, namanya ini istrinya, dari kota ini, tinggal di mana. Saudara mau apa coba?
Saya sampai lemes, saudara. Loh, yang dulu penginjil itu dengar katanya suara Tuhan, itu ternyata asumsi. Belum terbukti, apa Bapak Ibu saya katakan, kebenarannya. Makanya hari-hari ini hati-hati, saudara. Waktu dengar suara Tuhan, saudara mengucap syukur. Tapi kita harus punya basic firman yang kuat. Makanya saya gak segan, saya tanya, Pak, ini sejarahnya gimana? Dia menjelaskan gini-gini. Contoh dulu tentang kitab pengkhotbah Yoel. Dia bilang itu dulu gak ada pasal berapa, itu tergantung titik atau koma. Kalau titik artinya beda, koma artinya beda. Saudara bisa bayangin. Tanpa seorang yang membantu kita, ahli teologi, kita bisa keliru. Nah, maka dari itu saudara, kenapa kita harus belajar? Kenapa perlu penyelidikan? Saya waktu itu, malu banget saudara. Dia bilang, Bapak ini pelayanan dari tahun berapa? 82, penginjil. Jadi sudah berapa kali khotbah salah, saudara katanya. Karena mengatakan bahwa Paulus tidak menikah. Ternyata Paulus menikah. Tapi ada tidak keharmonisan, saudara. Makanya dia sangat takut kalau dia ditolak. Dia memberitakan Injil, tapi dia takut ditolak. Salah satunya karena keluarga tidak harmonis. Dan dari situ saudara, mengapa saya sangat concern untuk keluarga. Pelayanan kita hebat kemanapun, saya bilang kepada anak-anak saya, Papa jadi hero di banyak tempat. Tapi doakan supaya Papa jadi hero buat mama dan anak-anak. Kita harus jadi berkat di Yerusalem dulu Bapak Ibu. Baru bisa sampai ke ujung bumi. Oh, pelayanan supaya diangkat. Saya enggak sepenuh hati. Perbaiki hubungan keluarga dan jalan terus. Ya. Nah, ini saudara. Ini mulai Yohanes dengan keluarga Lazarus, ya Lazarus yang sakit. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Bayangin saudara, mereka ini keluarga yang punya hubungan kasih ilahi yang luar biasa. Mereka jawab, ngomong lapornya apa saja? Tuhan, dia yang engkau kasihi, apa Bapak Ibu? Sakit. Pada waktu Marta dan Maria ketemu Yesus berkata, Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian. Mereka berdua punya asumsi, mati enggak? Lazarus bakal mati atau tidak mati? Hah? Asumsi mereka, penyakit itu tidak bawa kematian. Mati enggak? Melewati kematian enggak? Atau langsung sembuh? Mereka punya asumsi, langsung sembuh. Ini saudara yang sering kali terjadi. Makanya saya kalau ngobrol sama Angkong Yusak saudara. Sambil pakai inhaler dia selalu berkata, banyak hal ku tak mengerti. Di sisi lain ada banyak orang saudara yang merasa mengerti, merasa hebat, mendengar suara Tuhan. Coba bayangin saudara. Karena kita ini sudah baca Alkitab. Seandainya yang mengalami itu kita. Ada keluarga kita yang sakit terus kita lapor. Tuhan itu yang engkau kasihi. Sampai ngomong lu. Yang engkau kasihi. Sakit.
Tuhan ngomong, oh nggak usah khawatir, nggak bakal mati. Saudara senang toh? Waduh, hatinya besar. Terima kasih Tuhan. Lihat sudah, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah sebab oleh penyakit itu anak Allah dimuliakan. Apalagi dengar keterangannya. Aduh, Marta dan Maria, terima kasih Tuhan. Ora bakal mati. Terima kasih Tuhan. Aku mau lihat kemuliaan Allah. Betul gak mereka lihat kemuliaan Allah? Ayo saya tanya. Betul, tapi tidak sesuai asumsinya. Saudara, kita punya asumsi, kalau kita menabur pasti menuai kan? Tapi menurut cara kita nabur sekarang, tidak lama lagi kita akan menuai. Dan itu pengalaman yang sering kali ada banyak anak Tuhan alami. Tapi belum tentu. Saya khotbah di sebuah negara, saudara. Zaman dulu tuh saya 6 bulan di luar negeri, 6 bulan di Indonesia sebelum menikah. Saya pernah khotbah di sebuah kota, hampir 3 bulan. Nah, saya pernah cerita, aneh sekali. Tiap minggu khotbah, saya nggak dikasih PK, saudara. Saya pikir, oh dia lupa. Minggu depan lagi saya khotbah, nggak dikasih. Minggu depan lagi, sampai pikiran, waduh, pulang Indonesia aja lah. Nah, saya butuh duit. Ternyata saya khotbah di persekutuan doa, keluarga, komsel mereka. Di situ saya dapat berkat, saudara. Saya sempat punya asumsi yang negatif. Apakah mereka cuma kasih saya tiket dan saya bisa negara itu dan saya bisa lihat negara itu? Itu asumsi yang meracuni pikiran saya. Tidak pernah saya alami sebuah cara di mana waktu saya mau pulang, pendetanya bilang, Pak, dia bilang sama saya namanya, ini persembahan selama kamu khotbah di sini. Bayangin, saudara. Saya nangis loh, saudara. Saya bilang, oh, kadang-kadang Tuhan menumpuk, saudara. Dia nggak mau kasih berkat secara langsung, dia tumpuk. Nah itu hak Tuhan. Kalau saudara punya asumsi yang salah, kita bisa kecewa di tengah jalan. Yohanes Pembaptis itu seperti itu. Aku kan disiapkan untuk mempersiapkan Tuhan. Aku sudah lakukan semuanya. Kenapa waktu di penjara kok Tuhan tidak tolong? Tuhan ngomong loh, saudara. Orang mati pun bangkit. Ceritakan kepada Yohanes Pembaptis kan. Yang sakit sembuh, yang mati bangkit. Artinya apa? Gak mungkin aku gak nolong kamu. Yang percaya katakan. Tapi Yohanes Pembaptis gak bisa ngerti. Dia kecewa, sudah. Sampai Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Nah, hari-hari ini hati-hati, sudah. Kalau Bapak Ibu dengar kabar tentang politik, dengar kabar tentang Israel, dengar kabar tentang kondisi dunia, dengar kabar ini bakal harga naik, dengar kabar itu, saudara. Kalau kita nggak punya sesuatu khusus dengan Tuhan, saya bisa kecewa. Ya, ini bayangin Bapak Ibu. Penyakit itu tidak membawa kematian, nyatanya mati. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Bayangin Bapak Ibu. Kok gak cepet datang? Katanya mengasihi. Coba saudara datang ke pendeta, tolong doain. Pendetanya gak datang, saudara bisa kecewa. Makanya kalau hidup kita, saudara, hanya bergantung kepada apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Itu namanya asumsi.
bahaya sekali, saudara. Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur. Tapi aku pergi sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Saudara, saya mau tanya, Tuhan Yesus tahu nggak Lazarus bakal mati? Tahu nggak? Tahu, tapi tetap dia ngomong apa? Lazarus, saudara kita tidur. Asumsinya menimbulkan asumsi yang salah. Ini Tuhan kok bohong, bisa nggak? Bilang katanya tidur, faktanya mati. Ini kita sedang masuk masa penyaringan, saudara. Kalau orang Kristen tidak punya pengertian yang kuat, kita bisa kecewa. Akhirnya saudara, karena itu Yesus berkata terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Kita bisa ngomong, mbok seko awal toh, dari awal bilang toh Tuhan Lazarus bakal mati. Kadang-kadang kita seperti itu, lebih baik berterus terang. Tapi coba kita renungin. Kalau dari awal saudara Tuhan ngomong, nanti Lazarus mati. Kecewa enggak? Makanya saudara, jangan jadi seperti orang lain. Setiap orang itu Tuhan mendidik, dia tahu keberadaan dan keadaan kita. Ada yang harus terus terang dari awal, ada yang di tengah-tengah, ada yang di akhir. Itu hak Tuhan. Kita nggak bisa punya rumus saudara. Harus seperti ini, belum tentu. Ini di tengah-tengah saudara, bahkan hampir akhir. Baru Tuhan ngomong, Lazarus mati. Bayangin saudara ya, perkataan ini mengakibatkan dia. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama dengan dia. Ini perkataan positif atau negatif? Hah? Kecewa gak saudara? Wis lah mati bareng weh, mati. Melu Yesus, kok koyong ini? Buktinya mati. Saudara, ada orang begitu. Tuhan janji berkat soal keuangan. Dalam hal keuangan tidak ada kemandulan. Saudara menyikapinya gimana? Asumsi saudara seperti apa? Kalau kita tidak punya kedekatan. Thomas itu terkenal pikirannya saudara. Dia selalu berjalan dengan pikiran, tidak dengan hati. Nah ini hati-hati saudara. Kalau kita tidak berjalan dengan hati, kita akan seperti Thomas. Sudahlah, percuma, mati saja. Percuma. Ini bahasa nggak enak loh saudara. Maka ketika Yesus tiba di tempat Lazarus telah 4 hari berbaring dalam kubur. Ini yang menyebabkan Thomas berkata, percuma. Kita pergi sana, mati semua, mati semua. Ini omongan yang tidak ada harapan. Asumsi yang sangat melenceng. Walaupun Thomas, salah satu dari 12 murid, ternyata kedekatannya kalah saudara. Dengan Marta, Maria, dan Lazarus. Makanya hari-hari ini enggak jadi jaminan. Orang sekian tahun enggak jaminan saudara. Tapi hari demi hari.
Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta pada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Imannya sudah hilang Bapak Ibu. Sekiranya. Tapi karena engkau tidak ada di sini, ya sudah saudaraku mati. Walaupun Tuhan menjelaskan saudara. Kata Yesus pada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Gak ketemu. Ya aku tahu dia bakal bangkit tapi nanti. Waktu kau datang kedua kali gitulah. Padahal yang Tuhan maksud bangkitnya kapan? Hah? Waktu itu. Terus sudah lihat. Asumsi yang tidak ketemu. Ini yang paling bahaya. Banyak orang kecewa. Kenapa janji Tuhan tidak dikenapi? Sama seperti ini. Apakah Tuhan tidak menggenapi janjinya kepada Marta dan Maria? Tuhan genapi. Yang percaya sepakat katakan. Tapi caranya beda. Ini loh Bapak Ibu. Saya waktu di negara itu saya pengen pulang saudara. Saya khotbah dengan persiapan baik tiap minggu khotbah. Coba bayangin cuma seminggu, 2 minggu. Ini sampai sebulan. Tidak dapat berkat. Saya mikir saudara. Oh berarti orang ini kasih tiket cuman hanya nyuruh supaya dia tahu negara ini bagus, kota ini indah. Sampai di situ. Itu asumsi. Saya nggak pernah berpikir sama sekali. Waktu mau pulang dikasih persembahan begitu gede. Saya mau beritahu saudara. Janji Tuhan tidak pernah tidak dikenapi. Kau diem? Ngomong bersama saya, janji Tuhan tidak pernah tidak dikenapi. Janji Tuhan pasti dikenapi. Tapi bukan menurut cara kita. Ini yang sangat tidak mudah. Kalau mereka tidak punya hubungan yang sangat khusus. Cinta Tuhan yang ajaib. Gak bisa. Lihat. Jawab Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini sudah terang-terangan saudara. Maria pun yang hubungannya lebih dekat saudara dari Marta. Setibanya Maria di tempat Yesus berada, melihat dia tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata pada Tuhan, sekiranya engkau ada di sini pasti saudara tidak mati. Ucapannya sama. Ya, saya khotbah dulu dari sudut berbeda ya. 2 orang sehati. Ini saya mau bicara bukan itunya. Maria yang lebih dekat sama Tuhan pun imannya hilang Bapak Ibu. Tapi luar biasa nih. Ketika Yesus melihat Maria menangis, juga orang Yahudi yang datang bersama dia, masgullah hatinya. Masgul itu apa? Ini menarik artinya. Masgul itu, Tuhan itu terharu, positif kepada Marta dan Maria. Bahkan kepada Lazarus. Tapi Tuhan gak suka kepada orang lain yang di sekitarnya. Termasuk Thomas tadi. Sudahlah kita mati aja, sudahlah kita mati aja. Itu arti masgul. Tuhan sedih ikut terharu dengan Marta, Maria dan Lazarus. Tapi Tuhan gak suka itu masgul kepada orang di sekitarnya. Makanya selalu Kong Yusak berkata apa? Kekristenan itu bukan ombyoan. Tapi apa Bapak Ibu? Pribadi demi. Nah,
Saya mengajarkan seperti ini supaya saudara tuh jangan mudah kecewa. Kenapa begini? Janji Tuhan begitu. Kenapa yang saya alami begini? Janji Tuhan seperti ini. Kenapa yang saya alami begitu? Dulu saya dengan Ibu Linda. Saya dapat firman, Bu Linda dapat firman. Tapi waktu itu saudara tidak ada bimbingan pernikahan. Kami berdua hanya berjalan dengan kepolosan, gak ada bimbingan. Awal pernikahan bertengkar terus saudara. Hampir cerai. Keselamatan cuma satu. Karena Tuhan. Tuhan yang berkata, aku yang menjamin. Setiap ribut saya takut sama Tuhan. Istri saya takut sama Tuhan. Selesai. Nah saya alami tidak mau orang lain mengalami seperti saya. Ia sangat terharu berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan marilah dilihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang Yahudi, lihatlah betapa kasih padanya. Saudara, hubungan Yesus dengan Marta, Maria, dan Lazarus itu luar biasa. Kita berdoa supaya kita bisa menangkap kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kenapa? Karena Marta, Maria pun meresponi kebaikannya. Mereka bukan murid, bukan 12 murid. Tapi mereka berkata, Tuhan datang, jangan, gak usah ke kubur, percuma. Sudah terlambat. Tidak, sudah. Walaupun imannya hancur. Tapi dia ikut terus apa yang Tuhan suruh. Ini gak mudah. Thomas berkata, yuk kita pergi. Pergi untuk mati. Marta dan Maria ikut terus apa kata Tuhan. Nah ini luar biasa. Bagaimana asumsi berubah menjadi mujizat? Ini caranya saudara. Kata Yesus setelah ketemu kuburnya. Kata Yesus apa Bapak Ibu? Apa? Angkat batu itu. Setiap saudara tuh punya batu. Saudara tahu batu yang menutupi kuasa Tuhan bekerja. Batu yang menutupi mujizat Tuhan. Batu yang menutupi kehebatan Tuhan. Kalau engkau tidak mau angkat, sudah akan kecewa. Marta saudara orang yang meninggal itu berkata kepada Tuhan, ia sudah berbau sebab ia sudah 4 hari mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ini saudara, mereka kehabisan iman loh. Maka jawab bersama saya yang merah, 2, 3. Mereka mengangkat batu itu. Ini bagian Tuhan. Ini mujizat bagian Tuhan, ada bagian kita saudara. Kalau saudara nggak mau angkat, Tuhan nggak bisa menengadah ke atas. Tuhan menengadah ke atas tuh nunggu. Nunggu bagian saudara dan saya mengangkat, menyingkirkan batu. Dan batu yang paling sering adalah batu kesombongan. Pengalaman-pengalaman saudara. Pengalaman-pengalaman kita. Saudara dalam hidup ya. Yang paling penting saudara itu merasakan enggak? Langkah-langkah Tuhan bersama saudara. Penyertaannya tuh dirasakan enggak? Kalau tidak dirasakan penyertaannya dapat duit gede. Lebih baik enggak dapat duit tapi merasakan penyertaan. Dari dulu saya enggak tertarik saudara. Orang lihat, saya lihat. Ada penyertaan Tuhan enggak? Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku.
Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tapi aku oleh karena orang banyak beri di sini, mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Kapan Yesus mulai menengadah? Setelah mereka mengangkat batu. Saudara, kesombongan itu dulu ya, waktu saya belajar nyetir mobil waktu SMP, saya pernah cerita saudara. Jam dulu jalan masih sepi saudara, dari Tegal ke Brebes sepi. Papi saya ngomong, kamu kalau lihat ada orang naik sepeda, ya dia bilang jangan klakson setelah deket, gitu. Itu orang kan tersinggung. Saya kecil ngomong, loh papi, orang yang tersinggung kan pasti orang yang sombong, orang yang kaya. Papi saya bilang tidak. Belum tentu orang kaya itu sombong. Belum tentu orang yang miskin itu tidak sombong. Semua bisa. Yang punya mobil sombong, dia klakson terlalu dekat. Yang cuman punya sepeda, dia sombong, dia tersinggung. Kamu ngebel dari jauh, mau tet, papi saya ngajarin saudara. Tet dari jauh. Itu dari saya kecil nyetir mobil Sivir 6 saudara. Itu apa namanya, koplingnya botek kerasnya enggak karuan. Tahun 72, 73 saya belajar nyetir saudara. Nah sombong itu paling nomor satu yang menghalangi kebaikan Tuhan. Kalau waktu itu di negara itu saya langsung, Pak sorry ya aku tak pulang Indonesia. Saya pulang. Tapi saya gak bisa lihat kemuliaan Tuhan. Ngerti Bapak Ibu? Hamba Tuhan tuh gak ngomong nih, soalnya dia ngomong. Dia bilang Petrus, dia waktu saya masih muda. Kamu khotbah ya nanti 3 bulan di gereja saya. Nanti persembahannya tak kumpulin ya. Dia gak cerita Bapak Ibu. Kadang-kadang Tuhan tuh kayak gitu. Dia gak cerita. Dia gak ngomong bahwa kamu nanti bakal lihat kemuliaan Tuhan. Nanti kamu bakal ngalami begini-begini. Kadang-kadang Tuhan gak cerita. Yang paling penting happy ending. Amin Bapak Ibu. Itu yang sulit orang mau alami. Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu bangkit datang keluar dan kaki tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, apa Bapak Ibu? Bukalah kain itu dan biarkan ia pergi. Saudara, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Selalu saya kalau nasihatin, ora et labora. Untuk menyelesaikan, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Amin Bapak Ibu. Saudara, satu kali, hari Senin kalau tidak salah, apa Selasa, 21 atau 22, saya harus pergi ke Makassar. Dan melalui airport YIA. Saya sudah terlalu sering lewat ke tempat itu saudara. Sudah punya perhitungan, paling lama sekian lama. Sehingga saya mengatur waktu, saya mau mampir ke Magelang. Habis dari situ saya lanjut. Saya menghitung. Tapi saya punya kesombongan. Saya tidak cek Google Map dan Waze. Padahal banyak orang sudah nasihatin saya. Anak-anak saya semua sudah nasihatin. Kita punya teknologi. Kita berkali-kali saudara dulu dari YIA pakai bantuan. Itu jalannya beda. Sampai Andi bilang, oh ini kok jalan beda. Udah ikuti aja. Ternyata betul saudara. Ada sebuah kecelakaan atau apapun, Tuhan itu, teknologi itu bisa untuk negatif, bisa untuk positif. Ya. Nah saya waktu itu tidak baca sama sekali. Kenapa? Karena kalau 17 Agustus, biasanya karnavalnya tuh
18, 19, paling lama 20, betul nggak? Jadi 21, 22 buat saya nggak mungkin lah. Jadi saya tidak menengok, saudara. Ini artinya apa? Saya tidak kembali kepada firman. Saya tidak bertanya Tuhan. Saya tidak mengandalkan Tuhan. Mengandalkan pengalaman. Saya mampir ke Magelang. Saya doain. Di Magelang pun saya nggak buka, saudara. Pada waktu jalan. Melewati jalan yang biasa. Yang selalu sepi dan tidak pernah macet. Di sebuah desa, saya lupa namanya apa. Tahu-tahu ada karnaval, saudara. Dan mobil kami jalan dedet, dedet. Saya masih nggak buka Google. Saudara, saya berkali-kali ada Google, ada WhatsApp, saya pakai 2. Mereka sering memberitahu, oh ini jalan sana nggak bisa, mereka kasih alternatif jalan lain, ya itu kan keuntungannya. Saya nggak pakai, ini sama, kita nggak pakai firman, sudah. Waduh, kesombongannya udah tanpa kita sadari. Begitu lewat lagi, ya kita senang sudah, nggak apa-apa. Karena saya lihatnya jam, masih banyak waktu. Ada lewat daerah lain, itu macet total, saudara. Kenapa? Karena ternyata di situ ada pertunjukan. Ya, mereka buat pertunjukan, ada grup ini buat pertunjukan di depan lurah atau apa, menunjukkan bahwa ini bakal dapat juara yang mana, saudara. Saya bilang, Pak, kepada polisi, ini lu saya, siapa saya, tolong. Dia bilang, Pak, saya nggak bisa, dia bilang, ini karena mereka lagi pertunjukan, menunjukkan, kira-kira setengah jam. Disitulah saudara saya baru buka Google Map. Ngerti Bapak Ibu? Terlambat saya. Begitu lihat Google, lihat WhatsApp, dua-duanya. Saya tapi sudah di tengah jalan, saudara. Sebetulnya jalan sudah ditutup, tapi kita tetap nembus. Coba waktu itu lihat, pasti firman itu akan menunjukkan jalan lain, cara lain. Bisa ngerti Bapak Ibu? Saya tetap masuk di tengah-tengah berhenti. Baru saya lihat WhatsApp, sudah merah semua. Saudara, apa yang saya lakukan? Saya doa, Tuhan ampuni saya. Orang et labora saya berjuang. Saya minta tolong kepada polisi. Dia bilang, waduh Pak maaf, dia lihat. Tapi saya nggak bisa tolong Pak, ini kondisinya begini. Saya telepon Tin, tolong kamu telepon ke airline ini. Nomornya berapa, kasih tahu. Saya duduk paling depan, sudah beli seat. Ketemu saudara, saya telepon, minta tolong. Awalnya, ya dikasih waktu sampai jam sekian. Lega sedikit saudara. Walaupun lihat Google, lihat WhatsApp, saya pasti terlambat. Saya minta Tuhan ampuni saya. Ampuni saya. Nah ini saudara. Saya punya kesombongan yang tanpa saya sadari. Begitu lewat saudara. Saya betul-betul orang et labora. Andi ini kalau nyetir, orang yang gak bisa ngebut saudara. Memang kebiasaannya begitu. Dan itu enak buat kita. Dan kalau waktu itu memakai cara dia nyetir, pasti saya terlambat. Saya udah mikir, Tin, ada nggak tiket? Waduh Pak, ada jam 8, tapi belum tentu tiket masih ada. Karena nggak bisa beli online. Semua serba tidak jelas, saudara. Saya terpaksa, masuk. Kalau dia tidak ngikutin cara saya, sudah pasti telat.
Pasti telat. Kenapa saudara? Begitu nyampe, saya udah bilang sama Andi, kamu jangan pulang dulu. Kalau pesawat itu sudah saya nggak bisa diterima, dan pesawat yang paling malam penuh, saya tidak mau nginep. Cari hotel di tempat deket airport. Kamu jangan pulang dulu, saya bilang. Saudara tahu, begitu kita masuk lari-lari, ketemu counter airline-nya. Kukut. You know Kukut? Apa itu? Tutup saudara. Lagi beres-beres tutup. Mbak, tulungi. Saya bilang gitu. Ya, saya mesti meredah toh. Mbak, tolongi saya. Pak, tutup, tolongi. Kalau kita nggak orait labora, tetap cari nyetir yang pelan. Gak bakal lewat, gak bakal masuk. Itu last minute, saudara. Asumsi saya udah gak karuan, saudara. Sudah waktunya terbuang. Saya tidak bisa ngikutin acara dari awal. Di Makassar. Hanya karena asumsi. Asumsi biasanya kosong. Asumsi biasanya nggak ada masalah. Kita berangkat, saudara selalu berangkat, selalu berlinda berdoa, Tuhan, kami mau pergi ke YIA, di mobil selalu berdoa, Tuhan, sertai kami, supaya kami nanti di Makassar jadi berkat. Kita aminkan. Tapi di tengah jalan seperti itu. Saudara, apa yang terjadi? Akhirnya orangnya baik, saudara. Sudah mau Kukut, saudara. Ya. Mbak, tolongi. Saudara, cuman gitu tok, gak ada lain. Merendahkan hati. Jadi orang terakhir, ngerti? Orang terakhir, ngerti Bapak Ibu? Yang diterima adalah saya berdua. Kalau saya bilang, Mbak tolongin. Wah, orangnya marah, saudara. Saya bilang, Mbak tolongi. Tolong. Saya besok mesti ada tugas di Makassar. Tolong, saudara udah gak mikir makan. Awalnya, wah nanti sebelum pikiran saya sebelum di airport, cari makanan di rumah makan gini, itu bubar semua. Yang penting nyampe, senang saudara. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya mau saksikan kebaikan Tuhan lebih dari yang kau minta dan kau doakan. Amin. Awalnya orang gak terima, begitu kita masuk saudara. Muncul delay 10 menit. Aneh gak? Di counter saya sudah mau ditolak. Setelah masuk, mau sampai di gate saudara, ada tulisan delay. Saudara tahu kenapa Tuhan buat begitu? Persis di depan gate ada warung soto, saudara. Saya waktu perut nggak enak, saudara. Mahnya masih sakit. Jadi sementara orang antri, karena saya duduknya paling depan, saya nanti terakhir aja. Jadi saya bisa makan soto. Makan soto selesai, saya orang terakhir yang masuk. Orang terakhir yang paling masuk, tapi duduk paling depan. Mengerti saudara maksud saya? Waduh, saya nangis saudara, saya bilang Tuhan kau baik. Saudara, sampailah saya ke Makassar. Dan saya hanya berkata, semua karena anugerah Tuhan. Halo? Tuhan menggenapi janjinya enggak? Hah? Tapi nurut cara saya apa cara saudara? Hah? Cara Tuhan. Saya enggak habis pikir Bapak Ibu.
delay 10 menit hanya untuk saya makan. Dan warungnya persis depan gate. Semua orang antri, saya makan. Antri selesai, saya masuk. Percayalah Tuhan memberikan yang terbaik. Amin. Lebih dari yang kau pikirkan. Ngomong, Tuhan Yesus pasti menolong saya lebih dari yang saya doa, lebih dari yang saya minta, lebih dari yang saya pikirkan. Yang percaya katakan, yuk bangkit berdiri saudara. Bangkit imanmu. Batas Tuhan, jamah setiap kami. Jamah setiap kami Tuhan. Kalau ada anak-anakmu sedang mengalami titik terendah dalam proses hidup kami, mampukan kami Tuhan. Mampukan kami untuk tidak kecewa. Terima kasih Tuhan, kau ajaib. Kasih-Mu ajaib. Engkau tidak pernah lalai menepati janji-Mu. Kau yang kuasa di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Terima kasih Tuhan. Jangan lewati satu orang pun. Jamah setiap hati kami. Jamah hidup kami Tuhan. Cinta-Mu ajaib. Engkau berkata Tuhan, cinta-Mu lebih dari maut. Sampai Kau rela mati buat kami. Tanamkan terus Tuhan. Supaya iman kami tidak luntur. Iman kami tidak hilang. Buat kami terus lihat Google Map, lihat WhatsApp. Buat kami terus memandang Tuhan. Dan terus lihat firman-Nya. Yang penting Kau menyertai kami. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Jangan tinggalkan kami. Walaupun kami sombong, ampuni Tuhan, ampun. Supaya asumsi kami berubah menjadi keajaiban. Asumsi kami berubah jadi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu di batin dan roh kami. Supaya hati hidup kami memuliakan Engkau.